Sebenarnya apa sih Pak tantangan utama begitu yang dihadapi kalau misalnya kita lihat dalam pengembangan dan juga penerapan bus listrik di Indonesia khususnya memang untuk transportasi publik ya? Ya. Jadi kalau kita bicara tantangan ya, yang pertama adalah eh, yang jelas adalah rasa percaya dari masyarakat. Jadi mau percaya nggak dengan teknologi ini, walaupun pada akhirnya ketika bis itu digunakan untuk angkutan umum, sebenarnya masyarakat lebih concernnya adalah bis yang ada, kendaraan umum yang ada dengan tenaga listrik ini bisa melayani kebutuhan mereka. Artinya andal, tidak mudah mogok misalkan, lalu baterainya juga kapasitasnya bagus, jadi bisnya tidak ada rasa khawatir di tengah jalan itu mati karena kehabisan listrik, lalu juga aman, jadi tidak ada bahaya kebakaran misalkan. Sebenarnya kalau itu dari situ, dari sisi teknis. Tapi dari sisi lain, tantangannya juga adalah masalah biaya. Karena kalau bicara harga, memang biayanya itu jauh lebih tinggi. Dan dia dominasinya sebenarnya lebih untuk dengan yang sekarang ya, dengan lebih untuk baterai. Lalu di sisi lain juga kalau kita ingin mengadopsi, bisa dibilang karena ini kan teknologi kendaraan listrik ini baru akhir-akhir ini mulai viable, jadi bisa digunakan secara massal untuk digunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi. Jadi perkembangan teknologinya itu sangat cepat. Jadi memang harus wise, harus bijaksana bagaimana mengatur pentahapannya. Karena kita juga harus menyiapkan tadi SDM-nya, lalu perlengkapannya, lalu juga infrastrukturnya. Infrastrukturnya sekarang itu masih banyak didukung dari sisi operator sendiri. Jadi mereka sudah mengadakan kendaraan, mereka juga masih harus memikirkan bagaimana chargingnya. Mungkin kalau yang charging biasa sudah mulai banyak ya, tapi untuk yang fast charging ini kan perlu infrastruktur khusus ya. Pada akhirnya mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menarik dari jaringan utama. Nah ini juga pemerintah sepertinya perlu lebih fokus di masalah regulasi. Regulasi termasuk memungkinkan bagi penyedia listrik, kalau kita PLN berarti ya, untuk bisa memberikan insentif kepada pengusaha otonom dengan kendaraan listrik ini, tapi juga dengan memberikan perlindungan bagi mereka. Jadi jangan sampai mereka nanti dimasalahkan karena memberikan insentif itu. Ini perlu kita pikirkan ya. Jadi kita harus memberikan lintas sektoralnya karena kadang-kadang itu yang terlupa. Dan juga pemerintah juga harus fokus di fungsinya sebagai regulator. Jadi menjamin kualitas-kualitasnya itu seperti apa yang harus dipenuhi agar masyarakat yakin, dan juga yang penting adalah pemerintah itu harus berfokus bagaimana caranya kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi tanpa mereka harus selalu intervensi secara langsung, karena kalau secara sumber daya baik orang maupun dana pasti kan kurang ya. Jadi gimana caranya bisa mengajak sektor swasta. Jadi itu yang harus dipikirkan di sana. Jadi jangan dikit-dikit pemerintah harus intervensi dalam bentuk uang, dalam bentuk apa, karena pada akhirnya nanti akan dibatasi oleh kemampuan pemerintah untuk memberikan intervensi secara langsung. Jadi bagus kalau bentuknya itu adalah perbaikan ekosistem keseluruhan, jadi tidak parsial.